Pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dokter Yudi yang bertugas pada pagi hari ini. Saya adalah dokter yang akan membantu dalam persalinan Ibu, di mana Ibu adalah Ibu Dwi berumur 30 tahun, datang dengan keluhan rasa sakit perut dan kehamilan yang kedua seperti itu. Benar Ibu? Benar. Baik Ibu, di sini saya akan membantu dalam persalinan Ibu karena dari pemeriksaan sebelumnya disarankan untuk melakukan persalinan saat ini juga seperti itu, Bu. Di mana Ibu apakah bersedia? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, di sini saya akan melakukan penilaian terhadap gejala dan tanda dari kala 2 terlebih dahulu, di mana di sini sudah terdapat adanya gejala dan tanda dari kala 2, terdapat adanya dorongan ingin meneran, lalu terdapat adanya peningkatan dari tekanan pada rektum, lalu terdapat adanya pembukaan dari vagina maupun dari sphincter ania, dan terdapat adanya perineum yang menonjol seperti itu, Bu ya. Di sini saya akan melakukan persiapan dalam pertolongan persalinannya, di mana saya menyediakan alat dan obat-obatan yang akan digunakan dalam persalinan, baik dari persalinannya maupun dari komplikasi ibu dan bayinya nanti. Di mana di sini juga diletakkan alat resusitasi dengan tempat yang datar, kering, bersih, dan terdapat adanya linen, 3 linen yang bersih dan kering juga dapat digunakan dalam resusitasi maupun dalam persalinan. Disediakan juga lampu sorot yang 60 watt nanti akan diletakkan 30 cm dari arah perut bayi seperti itu, dan terdapat adanya penyedot lendir juga. Dan di sini terdapat ada alat lainnya berupa handscoon, cairan DTT, APD, lalu yang lainnya seperti di sini juga ada partuset seperti itu, dan juga terdapat adanya stetoskop yang akan digunakan untuk pemeriksaan DJJ nantinya. Dimana selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan terhadap kain yang pertama terlebih dahulu, dimana kain yang pertama itu diletakkan di bagian perut ibu untuk melakukan melindungi dari ibunya. Lalu kain yang kedua kita letakkan pada daerah resusitasi, dan kain yang ketiga kita lakukan pelipatan diletakkan di tempat resusitasi sebagai tempat pengganjal dari bahu bayi nantinya. Setelah itu di sini saya akan melakukan persiapan terhadap oksitosinnya, dimana di sini terdapat adanya oksitosin 10 unit dengan spike yang sudah disediakan di tempat yang steril. Lalu sekarang saya akan melakukan pemasangan terhadap celemek terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan pembersihan tangan seperti itu. Celemeknya yang digunakan adalah celemek yang plastik seperti itu. Lalu saya akan melakukan prosedur pencucian tangan dengan 6 langkah. Setelah itu saya menggunakan APD lainnya berupa masker dan menggunakan headband. Lalu saya akan menggunakan handscoon, dimana handscoon yang digunakan adalah handscoon steril, yaitu handscoon DTT seperti itu. Setelah melakukan pemasangan handscoon ini, kita akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Setelah melakukan pemasangan handscoon, kita akan melakukan penilaian terhadap pembukaan ibunya, dimana di sini saya akan melakukan pemasangan terlebih dahulu dari dari oksitosinnya kita masukkan ke dalam spike, lalu kita letakkan di tempat yang steril dan kita jaga spike-nya agar tidak terkontaminasi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembersihan terhadap vagina ibunya, dimana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pembukaannya serta pemeriksaan denyut jantung janin nantinya. Permisi Ibu, saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu pada alat kelaminnya, Bu ya, dari atas ke bawah seperti ini, dari perineum hingga ke daerah anus, seperti itu, dari daerah vulva ke daerah anus, lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan seperti ini, kita letakkan lagi. Setelah kita bersihkan, kita akan lakukan pemasukan jari kita atau lakukan VT, dimana kita bisa meletakkan airbokan juga di bawahnya seperti itu. Permisi Bu, akan saya lakukan VT ya Bu ya. Kita masukkan jari kita, 2 jari, narik nafas Ibu, lalu kita lakukan pembukaan dan kita lihat di sini ketubannya sudah pecah, dimana di sini juga terdapat adanya kepala dari bayi yang sudah sampai di his 3, dan di sini juga kepala bayinya itu bun-bunnya yang segitiga kecil sudah berada di bagian anterior, sehingga dapat dikatakan bahwa ini sudah pembukaan lengkap. Baik Ibu, sudah, dimana sekarang saya akan melakukan prosedur rekontaminasi pada handscoon ini dengan memasukkannya pada daerah cairan DTT. Setelah itu kita akan melakukan pembukaan. Setelah membukanya secara terbalik kita rendam selama 10 menit, dimana anggap saja saya sudah melepas dari handscoon ini. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian dari DJJ, denyut jantung janinnya. Permisi Ibu, pertama kita lakukan perabangan terlebih dahulu pada daerah perut ibunya dan dirasakan daerah punggung bayinya di sebelah kiri. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan DJJ selama 1 menit. Di sini dapatkan 128 kali per menit. Baik, itu dapat dikatakan dengan normal Bu ya. Selanjutnya kita bisa menyiapkan ibu dan keluarganya untuk proses dari persalinan ini. Ibu, kita akan melakukan proses persalinan Bu ya, dimana ibu mohon untuk tenang, rileks, lalu nanti melakukan pengejaran atau meneran sesuai dengan arahan saya, dan akan dibantu juga oleh keluarganya, dimana kita akan menyampaikan kepada keluarga, ibu, suami ataupun nanti keluarganya akan mendampingi, mohon untuk berikan kasih sayang, berikan support kepada ibunya dalam proses peneranan atau persalinan ini, dimana ibu nanti mohon untuk kakinya itu membentuk
bentuk litotomi seperti itu, dalam posisi litotomi dengan mengangkang seperti itu Bu ya. Dan saya harapkan nanti Ibu jika saat adanya kontraksi mohon untuk melakukan pengenjarahan sekuat tenaga. Jika tidak terdapat adanya kontraksi bisa beristirahat dan mencari posisi senyaman mungkin, dan saya akan melakukan penilaian terhadap DJJ-nya. Dan di sini juga Ibu jika nanti selama 60 menit tidak terdapat adanya kontraksi, saya anjurkan Ibu untuk jongkok ataupun berjalan ataupun mencari posisi senyaman mungkin seperti itu Bu ya. Selanjutnya di sini saya tidak memakai handscoon, masih tidak memakai handscoon. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan kembali dari kain linennya, dimana kain kedua ini saya akan letakkan di perut Ibu untuk nanti membersihkan dari bayinya, dimana dengan indikasi bayi sudah membuka dari daerah vulva atau vaginanya dengan diameter 5-6 cm seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan setelah melakukan pemasangan tersebut, saya di sini akan melakukan penilaian juga terhadap alat-alat yang akan digunakan nantinya, dimana di sini alatnya sudah lengkap semua seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan meletakkan linen yang satu lagi, dilepatkan 1/3 diletakkan pada bokong bayi ibunya seperti ini. Bokong ibunya seperti ini, seperti itu. Lalu kita akan lakukan proses pencucian tangan kembali, lalu menggunakan handscoon DTT, dimana saya sudah menggunakan handscoon kembali. Baik, di sini kita akan melakukan proses persalinan. Sekarang kita akan melakukan proses membantu persalinan bayi atau kelahiran bayi dari kepalanya terlebih dahulu, dimana di sini bayinya sudah terlihat kepalanya. Ibu mohon untuk mengenjat seperti itu atau mengedan, dimana tangan kita akan memegang pada daerah sini, daerah perineum. Itu kita lakukan penekanan menggunakan dilapisi oleh kain yang pertama. Kita lakukan penekanan, lalu tangan kiri kita berada di atas kepalanya untuk menjaga bayi itu defleksi seperti itu. Baik, di sini sudah terlihat dan kita bisa lihat dari daerah lehernya sudah muncul. Kita lihat apakah terdapat ada tali pusat yang melilit atau tidak. Di sini tidak terdapat adanya tali pusat yang melilit. Jika terdapat adanya tali pusat melilit yang longgar bisa dikeluarkan dari atas kepala bayi. Jika terdapat tali pusat yang melilit yang kuat, kita bisa lakukan pengguntingan dengan melakukan klem dua sisi terlebih dahulu, lalu memotongnya di antara sisi klem tersebut. Selanjutnya di sini kepala bayi terus keluar, kita biarkan dia paksi luar secara spontan. Setelah itu kita bisa lakukan pengeluaran atau kelahiran dari baunya, memindahkan tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas, lalu melakukan curam bawah untuk melahirkan bau atas, lalu melakukan curam atas untuk melakukan lahiran bau bawah. Setelah itu kita akan menyusuri dengan memindahkan tangan ke kanan ke bawah dan tangan kiri ke atas, menyusuri daerah punggung, lengan sampai ke daerah bokong dan ke daerah kaki dan bayi lahir. Lalu menematkan jari kita seperti ini di antara patah kaki bayi dan memindahkan tangan kita seperti ini. Baik, Ibu di sini bayinya sudah lahir. Selanjutnya meletakkan bayi di perut Ibu terlebih dahulu, lalu kita lakukan pemeriksaan terhadap uterusnya apakah masih ada atau tidak. Sebelumnya di sini setelah bayi lahir kita lakukan penilaian juga terlebih dahulu pasca bayi lahir itu apakah cukup bulan. Di sini bayinya sudah cukup bulan, bayi dapat menangis dan dapat bergerak aktif. Di sini juga air ketuban itu jernih, tidak terdapat adanya mekonium. Lalu meletakkannya, lalu kita nilai uterusnya, tidak terdapat adanya bayi lagi, dimana ini kehamilan tunggal ya Bu. Selanjutnya dimana ini kehamilan tunggal, selanjutnya Ibu akan saya berikan oksitosin seperti itu. Sebelumnya saya akan melakukan pembersihan terhadap bayinya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya tangannya kecuali tangan jangan dibersihkan dan mengganti handuknya dengan handuk baru, dimana handuk barunya sudah diletakkan seperti itu. Lalu kita lakukan sekarang yaitu setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap uterusnya, kita akan memberitahu ibu saya akan lakukan pemberian oksitosin kepada ibu ya Bu, untuk membantu agar uterusnya itu lakukan kontraksi seperti itu. Dimana oksitosin yang telah disiapkan tadi diambil dan dilakukan penusukan pada daerah paha ibu 1/3 bagian atas paha lateral seperti itu di bagian distalnya. Permisi Bu, akan saya lakukan penusukan. Setelah melakukan penusukan, lakukan aspirasi terlebih dahulu, lalu lakukan penusukan kembali. Sudah tidak terkena daerah vaskularisasi. Setelah selesai pemberian oksitosin, setelah selesai pemberian dari oksitosin, di sini kita bisa 1 menit. Pemberian oksitosin diberikan 1 menit setelah bayi dilahirkan. Setelah itu menit kedua kita bisa melakukan pemutusan dari tali pusat bayi, dimana di sini kita akan melakukan pengkleman 3 cm dari pusat bayi, lalu kita lakukan pemijatan 2 cm ke daerah distal dan kita lakukan klem lagi 2 cm di depan klem yang pertama. Setelah itu kita lakukan pengguntingan di antaranya dan kita melakukan proses dengan menjaga tubuh bayi. Lakukan pengguntingan. Setelah kita lakukan pengguntingan, di sini yang ada di bayi kita lakukan pengikatan menggunakan benang DTT. Setelah itu kita lapisi menggunakan pasta
steril seperti itu kita lilitkan. Dan jika sudah, kita bisa lepaskannya. Setelah itu letakkan di tempatnya dan posisikan bayi berbaring menghadap ke arah ibu, terungkup seperti itu. Lalu posisi kepala di antara payudara di bawah putingnya. Lalu kita berikan selimut agar menghangatkan ibu dan bayi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan persalinan kala 3, di mana kita akan melepaskan dari plasentanya seperti itu. Kita akan lakukan pemijatan lagi sampai ke ujung, sampai ke daerah depan dari daerah vulvanya seperti itu. Kita lakukan pengklaiman lagi. Setelah itu kita akan mendorong dari tangan kiri memegang fundus, merasakan adanya kontraksi atau tidak. Dengan tangan kiri seperti ini akan melakukan penarikan terhadap plasenta. Kita lakukan pendorongan dorsokranial dan kita akan melakukan penarikan seperti ini secara perlahan seperti itu. Kita ikuti poros dari jalur kelahirannya seperti itu. Kita lakukan penarikan secara perlahan sampai munculnya plasenta. Kita akan tangkap menggunakan kedua tangan dan kita akan lakukan perputaran hingga daerah kandung ketupannya ikut dan tidak terdapat adanya bagian-bagian uterus, bagian-bagian dari plasenta yang tertinggal. Jika terdapat ada yang tertinggal bisa kita ambil seperti itu. Baik, sudah selesai, kita lakukan masas dari daerah fundus ibu agar tidak tegang. Selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap pendarahan. Pertama kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang tertinggal dari daerah tali pusar baik yang ada di dari bayi ataupun dari ibunya. Tidak ada. Jika tidak ada maka kita bisa meletakkan plasenta ini ke tempat yang sudah disediakan. Setelah itu setelah kita lakukan pemeriksaan itu, kita lakukan pemeriksaan pada daerah perineum ataupun vagina apakah terdapat ada laserasi atau tidak. Jika ada kita bisa melakukan hecting seperti itu. Selanjutnya kita lakukan penata laksanaan pasca persalinan, di mana kita lakukan pemeriksaan terhadap uterusnya terlebih dahulu. Apakah ada kontraksi? Di sini ada kontraksi yang baik dan tidak terdapat adanya pendarahan per vagina. Ibu dan anak diberikan kontak selama 1 jam dan diberikan dibantu untuk inisiasi menyusui atau memberikan ASI. Setelah 1 jam kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dari bayi dan kita bisa melakukan pemberian salep antibiotika pada daerah mata dan melakukan penyuntikan vitamin K 1 mg intramuskuler pada daerah anterolateral dari paha kiri bayi. Selanjutnya 1 jam setelah pemberian itu kita berikan vaksinasi dari hepatitis B di daerah anterolateral paha kanan. Setelah itu kita lakukan evaluasi yang sudah masuk kala 4, lakukan evaluasi dari uterusnya lagi, apakah kontraksinya baik atau tidak, apakah terdapat adanya pendarahan. Di sini tidak terdapat adanya pendarahan, kontraksinya masih baik. Kita sampaikan kepada keluarga mohon untuk belajar melakukan masas kepada ibunya seperti itu. Lalu kita lakukan pemeriksaan nadi dari ibu setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, lalu setiap 30 menit dalam 2 jam selanjutnya. Dalam 1-2 jam selanjutnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pernapasan juga pada bayinya setiap 15 menit apakah pernapasannya spontan atau tidak. Setelah itu kita lakukan pembersihan, di mana pembersihan pertama kita lakukan pembersihan juga dari alat-alat yang sudah digunakan seperti itu. Alat-alat yang sudah digunakan itu bisa kita lakukan perendaman pada DTT, lalu kita lakukan rendaman selama 10 menit, lakukan pembilasan dan pengeringan. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada daerah ibu dan alat-alat lainnya seperti itu. Pada daerah dan alat-alat lainnya diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita bisa bantu ibu untuk mengganti pakaiannya dan hingga ibu merasa nyaman dan meminta keluarga untuk memenuhi makanan yang diinginkan oleh ibunya. Setelah itu kita bisa membersihkan ruangan dari persalinan dan membersihkan diri kita dengan melakukan proses handscoon, dilakukan perendaman di DTT lalu dibuka dan direndam secara terbalik selama 10 menit. Setelah itu kita bisa melepaskan juga dari daerah HPD kita lepaskan headcap-nya, membuangnya, maskernya dibuang juga, dan kita lepaskan dari selemeknya seperti itu. Lalu kita lakukan prosedur pencucian tangan baik. Setelah itu kita bisa melakukan pencatatan pada patograf sejak dari halaman depan sampai ke belakang dan mencatat dari tanda-tanda vital dari ibu dan bayinya seperti itu. Baik, selesai.